Oke, halo semuanya, selamat datang lagi. Kali ini nih kita bakal coba mecahin sebuah teka-teki yang lumayan rumit ya. Seperti apa sih sebetulnya wujud seorang pendidik modern? Yuk kita lihat sama-sama kepingan-kepingan apa aja yang membentuk seorang guru ideal di zaman sekarang. Nah, ini nih titik awalnya. Hampir semua pendidik pasti pengen kan jadi guru yang ideal. Ini tuh kayak dorongan universal ya, intinya dari profesi yang luar biasa ini. Tapi pertanyaannya sekarang, ideal di zaman sekarang tuh kayak gimana sih? Konsep ideal tuh kan nggak diam di tempat ya, dia berubah terus seiring perkembangan dunia. Jadi, mari kita bedah bareng-bareng apa maknanya di kelas masa kini. Oke, yuk kita mulai perjalanannya. Pertama-tama, kita harus paham dulu nih, jadi guru ideal itu bukan berarti kita jadi kamus berjalan. Ini lebih dari itu. Ini soal menjadi pemandu, arsitek, dan juga inspirator. Coba dilihat daftar ini. Menurut sumber yang kami bedah, guru ideal itu ternyata arsitek karakter, manajer kelas yang dinamis, jago ngontrol emosi, melek teknologi, dan masih banyak lagi. Wah, banyak banget ya perannya. Jelas ini bukan cuma soal keahlian akademis aja. Oke, dari situ kita geser sedikit ya. Kita coba lihat fondasi filosofinya. Biar ngerti gimana caranya, kita harus paham dulu kenapanya. Nah, ini yang membawa kita ke gagasan soal kelas yang humanistik. Inti dari filosofi ini datang dari seorang pemikir, Paulo Freire. Coba deh kita resapi kutipannya. Pendidikan itu bukan soal ngisi gelas kosong, tapi soal menyalakan api kesadaran diri dan pemahaman dalam diri siswa. Terus, pendidikan humanis itu apa sih sebenarnya? Gampangnya, ini tuh perubahan yang radikal banget. Tujuannya itu untuk memanusiakan kembali pendidikan. Bukan cuma ngisi otak, tapi ngebebasin pikiran. Ini tentang melihat setiap siswa sebagai individu dengan potensi unik yang harus kita hargai dan kembangkan. Nah, perbandingan ini jelas banget. Di sebelah kiri, model tradisional, guru itu sering jadi kayak alat aja di dalam sistem. Tapi di kanan, di model humanistik, guru itu jadi subjek, partner aktif yang ikut menciptakan ilmu bareng murid-muridnya. Jadi ini soal dialog, bukan monolog. Oke, filosofinya keren ya. Tapi gimana cara nerapinnya di kelas? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis, alat-alat yang bisa dipakai para guru untuk mewujudkan ide-ide ini. Kuncinya itu ada di hari pertama. Benar-benar membangun fondasi yang kuat. Jadi dengan ngejelasin silabus, cara penilaian, dan aturan main dari awal, kita tuh kayak ngasih peta ke siswa. Jadi mereka tahu arahnya kemana, dan mereka jadi lebih mandiri dalam belajar. Struktur itu penting ya, tapi itu baru kerangkanya aja. Dagingnya, intinya dari pendidikan modern ya menumbuhkan cara berpikir kritis, kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi. Nah, ini dia tantangannya ya kan? Gimana caranya kita geser dari sekedar hafalan ke analisis yang benar-benar tajam? Untungnya, ada nih model yang bisa kita pakai. Namanya model isu-isu kontroversial. Coba bayangin deh, di kelas sejarah misalnya, kita nggak cuma ngajarin fakta perang, tapi kita ajak siswa buat debat. Kira-kira perang itu bisa dibenarkan nggak dari berbagai sisi. Nah, dengan cara ini, kita ngajarin mereka proses berpikir kritis. Mereka jadi belajar menganalisis, berargumen, dan yang penting, menghargai pendapat orang lain. Ini tuh kayak latihan jadi warga negara yang baik. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling personal ya. Paling menantang, tapi juga paling penting dalam perjalanan seorang pendidik. Kita akan ngomongin dunia batin seorang guru, yaitu kecerdasan emosional atau EI. Definisi dari Daniel Goleman ini ngena banget ya. Coba perhatiin kata-katanya. Motivasi, kontrol impuls, ngatur mood, empati. Ini semua tuh skill inti yang jadi fondasi setiap interaksi di kelas dan menentukan suasana belajar. Biar lebih gampang, kita bisa pecah jadi 5 pilar ini. Mulai dari sadar sama emosi sendiri, sampai jago ngelola hubungan sama orang lain, semuanya saling berhubungan, ngebentuk fondasi yang kuat. Tapi, nah ini poin pentingnya, skill-skill ini tuh nggak muncul gitu aja. Mereka itu hasil dari seluruh perjalanan hidup kita, terutama pengalaman masa kecil. Itu yang ngebentuk pola reaksi emosional kita sekarang. Psikolog Karen Horney punya penjelasan yang dalam banget soal ini. Coba deh kita lihat diagramnya. Ini nunjukin gimana kebutuhan kasih sayang di masa kecil yang nggak terpenuhi itu bisa memicu siklus yang bahaya. Rasa butuh itu berubah jadi benci, terus dipendem, malah munculnya jadi rasa cemas. Nah, penting banget buat kita paham siklus ini, karena tanpa sadar, ini bisa ngaruh ke cara guru merespon stres di kelas. Oke, kita udah bahas filosofinya, strateginya, sampai psikologinya. Sekarang di bagian terakhir, kita lihat buktinya. Emang beneran ngaruh ya semua ini di kelas? Pasti ada yang mikir, ini kayaknya teori doang deh, emang ada buktinya? Jawabannya, menurut penelitian, ada
dan kuat banget. Coba kita lihat datanya ya. Nggak usah pusing sama istilah teknisnya, lihat aja angka-angka yang ada tanda bintangnya itu. Angka-angka ini nunjukin ada hubungan yang kuat banget dan terbukti secara statistik. Intinya gini, makin tinggi kecerdasan emosional seorang guru, makin positif juga penilaian siswa ke guru itu. Grafik ini ceritanya sama, tapi dalam bentuk gambar. Lihat deh garisnya yang naik ke atas. Sumbu yang tegak itu tingkat kecerdasan emosional guru, yang datar itu penilaian siswa. Semakin tinggi EI guru, semakin tinggi pula penilaiannya. Jelas banget kan hubungannya, data nggak pernah bohong. Jadi, kita balik lagi ke teka-teki awal kita. Ternyata, pendidik yang ideal itu bukan soal jago di satu hal aja, tapi soal menyatukan semuanya. Filosofi yang kuat, strategi yang praktis, dan yang paling penting, hati yang cerdas secara emosional. Nah, sebagai penutup, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Sambil Anda melanjutkan perjalanan Anda, entah sebagai pendidik, siswa, atau siapapun yang peduli sama pendidikan, kira-kira kepingan teka-teki mana nih dari diri Anda yang mau difokuskan selanjutnya?